Halo Prinzi, balik lagi bareng saya Sija di segmen kode, konten edukasi The Print. Kali ini kita akan membahas beberapa alasan mengapa printhead itu cepat rusak dan juga sering diganti. Nah, sebenarnya komponen printhead ini adalah komponen yang paling penting dalam dunia digital printing. Kita tahu bahwa printer indoor, printer outdoor, printer UV, sublimasi maupun DTF ya, itu semuanya menggunakan printhead ya. Berbeda dengan printer kantoran yang mana dia menggunakan cartridge biasanya, printhead pada mesin-mesin besar biasanya lebih kompleks. Nah, printhead besar ini biasanya diproduksi oleh beberapa merek seperti SAR, Toshiba, kemudian Ricoh, dan juga yang paling populer adalah Epson. Di video kali ini, kita akan bahas kenapa printhead itu cepat rusak. Sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana cara menanggulanginya? Yang pertama yaitu karena tidak menggunakan printhead yang orisinil ya. Jadi kalau Prinzi menggunakan printhead yang original, tentunya umur atau masa harapan umurnya itu lebih panjang daripada printhead yang tidak original ya. Nah, pada printhead yang original ini memiliki beberapa tanda seperti misal packagingnya, kemudian ada stiker-stiker labelnya dan lain-lain ya. Nah, untuk itu kita sarankan untuk menggunakan printhead yang original. Dan tentunya lebih baik membeli dari tempat yang sudah dipercaya. Yang kedua, ini merupakan alasan yang klasik ya, atau sering sekali terjadi. Itu karena printhead mengalami kebuntuan atau tinta mampet. Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya banyak sekali alasannya. Tapi yang paling umum dan yang paling banyak adalah karena menggunakan tinta yang tidak sesuai. Nah, Prinzi, kita sudah biasanya ketika pembelian printhead ya, itu sudah merekomendasikan dengan tinta yang cocok ya. Apalagi misal pembelian mesin baru, itu pasti menggunakan tinta yang sesuai. Nah, kalau sewaktu-waktu Prinzi menggunakan tinta yang tidak sesuai, itu biasanya nanti berakibat nozzle-nya tidak dapat menampung viscosity daripada tintanya itu. Maka dari itu, nanti printhead-nya akan lebih sering buntu, seperti itu. Maka untuk menanggulangi alasan yang kedua ini, Prinzi harus menggunakan tinta yang sesuai dengan printhead yang digunakan. Yang ketiga, yaitu karena broken nozzle. Nah, broken nozzle ini juga merupakan alasan klasik seperti alasan yang kedua tadi. Broken nozzle ini juga disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu karena umur pemakaian printhead. Jadi printhead itu sebagus apapun itu ada umur maksimal pemakaiannya. Ada yang 6 bulan, ada yang 12 bulan, dan juga ada yang 24 bulan, tergantung printhead apa yang digunakan oleh Prinzi. Kemudian alasan yang kedua kenapa bisa broken nozzle, tentunya karena terlalu banyak mencetak ya, atau overprint. Nah, printer yang menggunakan printhead itu juga mempunyai jam-jam operasional yang sudah disarankan. Di luar jam itu, biasanya printhead akan panas ya. Printhead panas ini nanti akan menyebabkan broken nozzle juga, seperti itu Prinzi. Jadi tetap kita sarankan untuk menggunakan printernya pada kapasitasnya. Dan kemudian, alasannya karena kehabisan tinta. Jadi broken nozzle ini juga bisa disebabkan karena Prinzi telat untuk mengisi tinta pada printer Prinzi ya. Jadi, jangan sampai kehabisan tinta. Karena kalau sering kehabisan tinta, nanti broken nozzle ini akan sering terjadi. Maka dari itu, 3 hal tadi ini harus kita perhatikan supaya tidak terjadi alasan broken nozzle. Nah, dan yang selanjutnya atau yang nomor 4 yaitu karena printer jarang digunakan. Nah, kalau tadi kita bahas yang nomor 3, mengapa broken nozzle terjadi? Karena printhead atau printer sering digunakan ya, atau overprint di luar kapasitasnya. Yang keempat ini alasannya karena printhead atau printer jarang digunakan. Kenapa? Karena ketika printhead tidak digunakan atau printer jarang dihidupkan, tidak ada sirkulasi yang mengalir ya pada nozzle-nozzle printhead. Maka dari itu, tentunya tinta yang ada di nozzle printhead akan terjebak dan menyebabkan masalah yang pertama tadi, yaitu clogging ya, atau kebuntuan. Maka dari itu, sebaiknya printhead ini kita sirkulasikan tinta setiap hari dengan cara melakukan head cleaning pada printer setiap hari. Nah, sebetulnya head cleaning ini sudah merupakan cara lama ya untuk menjaga printer dari masalah-masalah printhead tadi. Nah, head cleaning ini tentunya harus kita lakukan secara rutin setiap hari.
agar printhead kita dapat mencapai batas umur maksimalnya dan juga dapat digunakan secara efisien. Nah, alasan yang kelima, mengapa printhead itu sering rusak? Karena cara mematikan printer yang salah. Sebenarnya, hal ini merupakan hal yang sepele, namun penting. Karena cara mematikan printer itu juga mempengaruhi dalam pemutusan daya kelistrikan. Nah, biasanya orang-orang ketika sudah selesai mencetak, ya, dia langsung matikan printernya. Sebenarnya kita harus menunggu downtime dulu ya, sekitar 10 menitan ya, sebelum printer itu dimatikan setelah proses produksi. Jadi kalau sudah proses produksi, kita harus menunggu dulu 5-10 menit, setelah itu baru printer kita matikan. Kemudian, ada juga orang-orang yang biasanya langsung mencabut printernya dari colokannya, seperti itu. Nah, itu sangat-sangat tidak kita sarankan. Biasanya nanti akan menyebabkan masalah-masalah kelistrikan lainnya. Maka dari itu, tentukan cara terbaik Printzi ya untuk mematikan printer dan melindungi printheadnya. Seperti itu. Jadi, jangan langsung matikan printer ketika selesai produksi. Tunggu downtime dulu selama 10 menit. Kemudian, jangan langsung cabut ya. Di printer itu sudah ada tombol off-nya. Kita klik sesuai prosedur saja. Seperti itu. Alasan yang nomor 6, kenapa printhead itu sering rusak, yaitu karena cara maintenance yang salah Printzi. Nah, pada saat maintenance, pastikan Printzi menggunakan maintenance kit yang baik dan bagus ya. Terutama adalah kebersihan. Jadi, jangan menggunakan maintenance kit yang kotor. Misal, Printzi ingin membersihkan bagian bawah printhead setelah misal perawatan bulanan. Janganlah menggunakan tisu yang kotor, apalagi kain yang kotor. Gunakan tisu yang bersih ya tentunya, atau yang paling baik menggunakan kain nonwoven. Dan jangan disentuh menggunakan tangan di bagian bawah printhead ya Printzi. Nah, yang ketujuh, ini merupakan alasan yang paling simpel Printzi. Sebenarnya, printer itu adalah alat elektronik ya. Begitupun juga dengan printhead yang merupakan komponen elektronik. Maka dari itu, mereka juga membutuhkan suplai listrik yang baik. Nah, suplai listrik yang baik ini bisa kita dapatkan ketika kita menjaga misal voltase listrik dan lain-lain. Maka dari itu, kita sarankan untuk selalu menggunakan yang pertama UPS ya, untuk menjaga printer ketika terjadi pemadaman lampu secara mendadak, agar printhead tidak langsung otomatis mati mengikuti listrik PLN, seperti itu Printzi. Jadi dia ada backingan daya. Kemudian, yang kedua, sediakan juga staf volt ya, untuk menjaga stabilitas dari voltase atau tegangan listrik yang Printzi gunakan. Dan yang terakhir juga sediakan jalur pentanahan atau grounding, atau Printzi juga bisa menggunakan komponen perangkat zero grounding. Nah, kelistrikan ini yang perlu kita cermati dan perlu kita terapkan pada printer kita agar tidak ada masalah-masalah kelistrikan yang dapat mengganggu printer kita dan merusak printhead kita. Nah, itu saja beberapa alasan mengapa printhead itu sering rusak dan cara menanggulanginya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. The Prince, buat usaha jadi mudah.